Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. So before we start our class, I want to introduce myself first. My name is Febin Rubeti. You can call me Mrs. Febi, and I will be your apprentice teacher for the next 6 weeks. So I hope we can get along well. Okay, continue to our material for today. We will continue the material that you already learned before with Miss Widya about an application letter. You know that last week you already learned about what is passive voice and how to use passive voice while you write an application letter. And 2 weeks ago you also already learned about what is the structure of application letter. And today we are going to learn about job vacancy advertisement. So go to our materials. We will going to continue to learn about an application letter that you already learned with Mrs. Widya from 2 weeks ago. So last week you already learned about passive voice, how to use it when you write an application letter, and the 2 weeks before you already learned about the structures of application letter. Nah, hari ini kita akan continue ke materi selanjutnya, yaitu mengenai job vacancy advertisement. Okay, talking about job vacancy advertisement, is there any of you ever see or know what is job vacancy advertisement, or where we can find a job vacancy advertisement? Oke, jadi job vacancy advertisement itu adalah iklan lowongan pekerjaan. Nah, kita kan tahu tuh kemarin kita udah belajar untuk menulis application letter yang bakal berguna saat kita melamar kerja. Sekarang kita bisa tahu nih di mana kita bisa menemukan lowongan pekerjaan itu dan bagaimana sih cara menulis iklan lowongan pekerjaan yang baik. Oke, start to the structure of job vacancy advertisement. Jadi, job vacancy advertisement itu memiliki beberapa bagian atau part yang penting banget untuk selalu dituliskan. Nah, yang pertama itu the job title. Apa sih the job title itu? Itu adalah pekerjaan atau lowongan pekerjaan yang sedang dicari oleh perusahaan. Misalnya ada sebuah perusahaan sedang membuka lowongan pekerjaan untuk posisi resepsionis. Nah, the job title-nya adalah resepsionis atau sedang mencari seorang accountant atau etc. lah, it based on the company. Nah, selanjutnya adalah the company description. Ini tuh menjelaskan tentang background of the company, lalu bidang apa sih yang digeluti oleh sebuah perusahaan. Jadi setelah melihat background of the company, the description of the company, the applicant atau orang yang melamar kerja, the job seeker, will know is this the company that they want or not. The third part of a job vacancy advertisement is the qualification requirements. Ini adalah requirements atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh applicant atau pelamar kerja saat mengirimkan application letternya ke sebuah perusahaan. Jadi sebelum mengirimkan application letter tuh dia harus lihat, oh perusahaan ini membutuhkan pekerja yang memiliki skill ini. Nah, requirement itu harus dipenuhi dan biasanya dituliskan dalam job vacancy advertisement. Selanjutnya yang terakhir adalah bagian yang juga sangat penting dalam sebuah iklan lowongan pekerjaan. It is an explanations about how to apply for the job and the contact details. Jadi ini tuh berfungsi untuk memberitahu para pencari kerja, the job seeker, if you want to apply a job in this company, what you have to attach. Jadi apa yang harus kamu lampirkan? What you have to send? Is it a resume or CV or application letter? It based on the company. Jadi apapun yang mereka butuhkan untuk melamar pekerjaan tuh harusnya dijelaskan di akhir. Nah, selanjutnya itu contact details. Jadi kontak yang bisa dihubungi oleh applicant berupa email, nomor telepon, or fax. It based on the company. Jadi ada 5 part of job vacancy advertisement yang sudah saya lampirkan di PowerPoint. Kalian bisa baca juga ya.
Selanjutnya, saya sudah melampirkan an example of a job vacancy. It is from Green Planet Company. Nah, kalian bisa lihat nih, ada the title of the job. Ini ditulisnya Finance and Accounting or FA. Nah, ini adalah the title of the job yang perusahaan ini butuhkan, yang perusahaan ini cari. Selanjutnya, dari contoh yang sudah saya lampirkan, kalian bisa menemukan a company descriptions. Di sini dituliskan bidang yang digeluti oleh perusahaan itu dan background dari perusahaan. So, the job seeker will know what kind of company is this. The next is the requirements. Jadi perusahaan telah menuliskan requirements atau syarat-syarat apa aja yang harus dipenuhi oleh seorang job seeker yang ingin mengapply surat lamaran pekerjaannya di perusahaan dia, yaitu Green Planet Company. The last one is send CV or resume and your recent photo. Ini adalah how to apply, what they should apply, what they should attach to the company. Apa sih yang harus mereka kirimkan ke perusahaan untuk bisa mengikuti seleksi lowongan pekerjaan di perusahaan ini. Dan ada kontak details, yaitu berupa alamat email dan fax. Nah, untuk mengingatkan lagi, minggu kemarin Miss Widya sudah menugaskan kalian semua untuk mencari satu job vacancy advertisement by your own. Jadi kalian sudah ditugaskan untuk mencari masing-masing anak satu iklan lowongan pekerjaan. Nah, coba ya kalian cek di iklan yang kalian dapatkan itu apakah ada kelima part of job vacancy advertisement atau tidak. Selanjutnya, di sini saya memiliki contoh an example of application letter yang memiliki hubungan dengan job vacancy yang sebelumnya. Saya memiliki contoh nih, application letter yang dikirimkan oleh seseorang yang ingin melamar pekerjaan di perusahaan itu. Nah, 2 minggu kemarin kalian kan sudah belajar tuh structure of application letter yang ada 9 poin. Kita bisa lihat dari contoh yang saya lampirkan, apakah ada bagian yang hilang atau tidak? Ya, betul sekali. Di sini nggak ada bagian di sender address, nggak ada alamat pengirim. But from this example, you can find several structure or part of an application letter. The first is date, Bandung, October 19, 2012. And the next is the company address. Kemudian ada salutation, dear sir or madam. Dan juga ada body of the letter, ada first paragraph, ada middle paragraph, ada closing paragraph, and ada complimentary close, ada salam penutup, kemudian ada signature atau nama pengirimnya. Nah, untuk bagian company address, kalian tuh bisa melampirkan nama orang yang ingin dituju, misalnya seorang manager or human department resources dari perusahaan yang ingin kalian apply. Kalau di sini contohnya nggak ada namanya, tapi ada Human Resources Development of PT Green Planet Indonesia. Kenapa dia nggak menuliskan nama? Karena di job vacancy advertisement yang dia lihat, si applicant lihat, itu tuh nggak ada nama kontak jelasnya, hanya ada kontak perusahaan. Jadi kita tidak perlu menuliskan misalnya Dear Miss Feby. It doesn't necessary. Kalau misalnya you didn't find a name on the job vacancy advertisement, then that's fine. Kalian nggak perlu menuliskan nama orang tersebut di application letternya. Kemudian salutationnya berbentuk Dear Sir or Madam. Kenapa sih Sir or Madam? Because we still don't know, we still unsure that the Human Resources Development of PT Green Planet Indonesia ini, is it a he or a she? Kita masih nggak tahu dia itu perempuan atau laki-laki. So on the salutation you can write Dear Sir or Madam. Nah, selanjutnya the first paragraph kalian juga bisa lihat kalau si applicant ini, si pelamar kerja menuliskan where he find the advertisement. Dari mana sih the sources of the advertisement? Di mana mereka melihat iklan lowongan pekerjaan dari
PT Green Planet Indonesia ini. Ternyata dia tulis dari jobstreet.com. Nah, kalian juga bisa, it could be a magazine or newspaper or link ID, maybe Facebook. That's fine, or even your friends, family. You can write it down on your application letter. Selanjutnya adalah data diri kalian. It could be your name, your age, and etc. Nah, di paragraf kedua biasanya tuh berisi tentang background of your educations and experiences. Jadi background edukasi kalian kayak kalian dulu bersekolah di mana, berkuliah di mana, kemudian memiliki pengalaman pekerjaan apa atau mengikuti kursus tertentu. You can write it down to promote yourself, untuk mempromosikan diri kalian. So the human resource development will get interested with your application letter. Selanjutnya, di paragraf penutup biasanya kalian tuh mengucapkan terima kasih, thanking words about the applicant that already give their time to read your application letter. Nah, setelah mengucapkan terima kasih, kalian juga nggak lupa untuk bilang kalau kalian tuh waiting for the reply, waiting for a good news from the company to invite you to join their company. Kemudian ditutup dengan ucapan salam penutup dan tanda tangan. So, I hope you all will understand from the explanations that I already gave to you about the job vacancy advertisement and how to use and how to write a good application letter based on the job vacancy advertisement. Nah, untuk minggu ini saya memiliki 2 tugas untuk kalian. The first one is read the job vacancy advertisement and the example of application letter from PowerPoint yang udah saya kirimkan di Google Classroom, or from your book page 58 of Kemendikbud book and page 32 and 33 on Pathway book. Jadi di sana ada beberapa contoh application letter yang bisa kalian baca. Kemudian the second task is to write an application letter based on your job vacancy advertisement. Jadi seperti yang udah saya ingatkan sebelumnya juga, bahwa kalian kan sudah diberi tugas tuh oleh Miss Widya di minggu kemarin untuk mencari iklan lowongan pekerjaan. Nah, based on the job vacancy advertisement yang sudah kalian temukan itu, please write an application letter. Buat surat lamaran pekerjaan yang sesuai dengan iklan lowongan pekerjaan yang sudah kalian temukan sebelumnya. Nah, tugas ini harus dikumpulkan sebelum hari Kamis minggu depan ya. Jadi ada waktu 6 hari untuk kalian menuliskan application letter yang sesuai dengan iklan lowongan pekerjaan yang sudah kalian cari. Okay. For this week, I think it's enough. And I will give you a clue that next week we will still learn about an application letter, but it is not about how to write an application letter or a job vacancy advertisement again, but it is about how to write a CV. It is a curriculum vitae. One of the requirements that usually you find when you want to apply a job. Salah satu syarat yang biasanya harus kalian penuhi untuk melamar pekerjaan. Jadi jangan lupa belajar di rumah sebelum kita bahas materinya di minggu depan. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.